Bayangkan kalau judi online-nya ada, tapi uangnya tidak pernah masuk bandar. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Betul. Apakah hukum kita sampai sebegitunya? Begitu orang kecil cepat ditangkapnya, begitu orang besar, kita semua berpura-pura seolah-olah tidak terjadi kejahatan. Saya meyakini kalau kemudian ini ada pembiaran-pembiaran, memang kabinet dan pemerintahan kita memang tidak profesional. Ini cuma kabinet bagi-bagi kekuasaan. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Kali ini kita akan mendengarkan pencerahan dari pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Beliau mengatakan sejak kapan penjahat lebih hebat dari negara? Sejak negara terlibat menjadi penjahat. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat ke videonya teman-teman. Saya melihat pertemuan ini syarat makna. Banyak hal menjelaskan bahwa Pak Jokowi masih di dalam kekuasaan yang sangat luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi dihormati oleh Pak Prabowo bukan main. Itu satu sisi yang perlu kita lihat. Nanti kita akan bahas betapa sisi-sisi lainnya mungkin juga bisa banyak. Apa pentingnya bagi calon-calon kepala daerah ini untuk berhadapan atau bertemu dengan Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi termasuk yang ahli kalau bicara strategi politik karena dia memenangkan Pak Prabowo juga. Bahkan dugaan kami banyak faktor kecurangan di dalamnya. Masih melibatkan aparat ya, dan segala macamnya. Pertanyaan besarnya kalau kita loncat dengan dikaitkan dengan kasus judi online yang menggunakan dana 280 triliun, 280 triliun bukan main. Apakah dana-dana judi yang kemudian melibatkan banyak pihak itu juga melibatkan orang-orang dalam dunia politik? Bukankah Pak Budi Ari sendiri dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2024 dalam pembentukan Satgas Anti Judi Online mengatakan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD kita terlibat judi online. Ada ratusan aparat penegak hukum yang terlibat. Bahkan dia mention ada 15 anggota di dalam kementeriannya juga terlibat. Lalu sekarang yang terlibat yang diumumkan oleh kepolisian adalah orang-orang dekat dari Budi Ari berdasarkan keterangan penjelasan Mas Islah. Dalam catatan kejahatan terutama judi karena berkaitan dengan sumber-sumber kejahatan lain, biasanya ketika kekuasaan baru muncul ada upaya memindahkan kekuasaan pengelolaan judi online dari kuasa lama ke kekuasaan yang baru. Apakah pertemuan-pertemuan orang-orang penting di tengah republik ini juga bicara soal itu? Ini sudah saatnya kami yang mengelola, Anda mundur, step back, ya, karena kami juga butuh dana 280 triliun, atau dana ini bahkan sudah terlibat dalam kasus-kasus pemilu sebelumnya. Kita ingat kisah Al Capone ya, bagaimana dia bisa dihentikan, bukan kemudian upaya penegakan hukum, tapi memiskinkan bisnisnya. Bayangkan kalau judi online-nya ada, tapi uangnya tidak pernah masuk bandar. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Betul. Jadi ini problematika yang sebenarnya secara konsep pemberantasan sudah ada. Tinggal mau dan sudi melakukan atau tidak. Sekarang
Secara konsep pemberantasan sudah ada. Tinggal mau dan sudi melakukan atau tidak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita seolah-olah berdrama bahwa pertemuan Menteri Komdigi dengan DPR membahas ini semua, tapi tak pernah satupun anggota legislatif yang betul-betul ditangkap. Aparat yang menyampaikannya, aparat resmi. Kenapa kampung TikTok yang ditangkap? Hanya mencatut promosi judi online. Apakah hukum kita sampai sebegitunya? Begitu orang kecil cepat ditangkapnya, begitu orang besar kita semua berpura-pura seolah-olah tidak terjadi kejahatan. Saya meyakini kalau kemudian ini ada pembiaran-pembiaran, memang kabinet dan pemerintahan kita memang tidak profesional. Ini cuman kabinet bagi-bagi kekuasaan. Cerita mau menangkap koruptor sampai ke Antartika itu bualan, dongeng, tengah malam yang mampu mengantarkan nyenyaknya tidur kita. Tapi tidak pernah terjadi. Saya tidak pernah bisa meyakini negara tidak bisa berbuat. Niatnya yang mungkin perlu dipertanyakan baik-baik. Nah, bagi saya judi online itu sebenarnya masalah politik hukum. Di dalam politik hukum itu ada dua konsep ya. Hukum itu bisa dibuat responsif atau bisa represif. Represif pun kemana dia? Kepada orang-orang tertentu atau seluruh paket kejahatan ini. Represif kepada kampung TikTok, bengis sekali kesannya begitu ya. Kampung TikTok yang secara bisnis sedang menguntungkan orang-orang kampung, tiba-tiba hanya nyempil promosi judi online, lalu kemudian mereka ditangkap. Sementara kemana bandar-bandar judi? Saya perlu lihat catatan kita sama-sama. Mana ada bandar judi besar yang ditangkap? Apalagi bandar judi online. Saya hendak menantang 2025, KUHP kita yang baru, memberlakukan sebuah ketentuan yang sangat penting. Universal jurisdiction di pasal 6 dan pasal 7 terhadap berbagai kejahatan transnasional. Beranikah kemudian ya, pelaku-pelaku judi online kemudian ditangkap? Atau karena para politisi juga menikmati ini, lalu kemudian dana-dananya bersilang sengkarut dengan berbagai kepentingan bisnis politik, bahkan pendanaan partai, bahkan juga bukan tidak mungkin pendanaan pemilu presiden. Karena tidak ada laporan yang betul-betul real dalam pemilu kita, jangan-jangan uang judi semua. Lalu yang kita nikmati ini adalah kabinet-kabinet dari hasil pemilu yang berasal dari uang-uang haram yang bermasalah. Saya tidak menuding, tapi mari kita minta aparat membuktikan satu persatu proses secara terbuka kemana saja aliran uang yang luar biasa itu mengalir. Hanya ke bandar atau kemudian kepada pemain-pemain penting Republik ini sehingga membuat hukum tak bergigi. Jangan-jangan Prof. Henry, Bang Ade, dan semua kita yang mengajar di kampus baru menceritakan hal baik-baiknya soal dunia komunikasi politik dan hukum. Tapi lupa menceritakan betapa jeleknya hukum dan politik kita dalam berbagai ranah. Jangan-jangan apa yang kita lihat sebagai orang yang baik selama ini adalah penjahatnya. Bagaimana mungkin ada keberanian seorang pejabat mengatakan bahwa kami sudah sukses memberantas berbagai website judi online. Tapi dia sendiri lupa melihat kawan-kawannya yang terlibat. Tadi kalau berdasarkan Cak Islah cerita ya,
kehidupan orang-orang yang sedang digarap oleh teman-teman polisi ini cukup parlente, hedon, bahkan dibaca per bulan mereka bisa dapat dana 8,5 miliar. Enak betul hidupnya. Cuman menentukan klik website mana yang boleh dan website mana yang tidak boleh. Pertanyaan besarnya, mana ada kejahatan sebesar ini hanya dinikmati orang-orang seperti apa yang ditangkap oleh teman-teman kepolisian. Enggak pernah kejahatan luar biasa hanya dinikmati oleh orang layers kedua. Harus dibaca siapa layers pertamanya. Apakah layers pertamanya orang-orang tertentu atau juga orang-orang yang sedang makan malam di suatu tempat di Republik ini. Saya pikir itu dulu sebelum nanti saya ditangkap dan acara ini ditutup kembali. Sekian, terima kasih. Nah, itulah teman-teman statement atau paparan dari pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Ya, betul sekali teman-teman. Negara sampai saat ini masih tajam ke bawah, tumpul ke atas, teman. Contohnya, kampung TikTok yang kemarin viral, teman-teman. Sekarang pemerannya sudah diringkus dan dijadikan tersangka. Sedangkan sudah beberapa pekan ini, mana hasilnya? Bandarnya belum ketahuan juga, teman-teman. Dan aliran dananya belum terang juga, itu larinya kemana, teman-teman. Ya kita wajar patut pertanyakan kemana tuh aliran dananya. Nggak mungkin tuh dihabiskan oleh 11 orang itu dengan 8, miliar per bulan. Dan sampai saat ini pun saya belum pernah dengar bandar besar tertangkap dan dijadikan tersangka. Belum ada, teman-teman, sejarahnya, teman-teman. Cek sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.